ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam satu majelis dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2018-2019 Masehi. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu nabi pemimpin umat yang akan sanggup memberi syafaat kepada umatnya yang taat. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salam pula kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pertama-tama tentu kemudian saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus apresiasi yang sangat tinggi kepada anak-anakku sekalian yang hari ini diadakan penamatan, penamatan atau pelepasan yang sekaligus kemudian menjadi siswa yang nantinya akan melanjutkan pendidikan di lebih tinggi, sekaligus akan melanjutkan pendidikan lebih tinggi di atasnya. Dan tentu harapan saya, ini saya disampaikan sama Pak Sekretaris Dinas Pak Musalam, apakah alumni anak kita tetap melanjutkan di sekolah agama? Saya katakan beberapa anak saya tanya, alhamdulillah rata-rata, dan mudah-mudahan seperti apa yang saya pahami, anak kita tetap melanjutkan ke sekolah agama. Karena ada 3 anak saya tanya, di mana lanjut nak? Ada yang mengatakan di MIM Makassar, tempat penghafal Al-Quran. Ini kami apresiasi secara khusus pada anak-anak kita semua yang telah melakukan pendidikan, dan mudah-mudahan bisa melanjutkan di sekolah yang lebih bagus, khusus di sekolah agama.
Yang kedua, kemudian kepada anak-anakku yang tamat, ya, yang selesai hari ini, tolong tetap menjaga adab-adabnya, akhlaknya, serta menjaga hafalan yang telah Anda dapatkan di sekolah ini. Apakah itu hafalan ayat, apakah itu hafalan doa-doa, sebagai bentuk pendidikan kita, pendidikan yang berkarakter sesuai dengan syariat agama. Dijaga, ya, dijaga hafalan-hafalannya. Dan bagi anak-anak sekalian, bagi anak-anak kita, khusus kepada orang tua, anak-anak kita ini adalah amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mohon bantu mereka untuk menjaga hafalan-hafalan mereka, baik hafalan doa maupun hafalan-hafalan ayat yang mereka telah dapatkan di sekolah kita. Terkhusus lagi kepada ibu dan bapak-bapak bahwa jaga akidah mereka, karena poin ini saya sampaikan secara khusus. Tentu bagi kita yang mengikuti perkembangan yang akan datang, itu terlalu berat rasanya bagaimana menjaga karakter anak-anak dari sisi syariat. Bapak bisa melihat, menyaring di televisi misalnya, atau di media-media sosial misalnya, hampir sulit kita mendapatkan satu ajaran yang mengarah kepada bagaimana anak-anak ke depan lebih bagus, ke depan lebih bagus. Sehingga penting bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, untuk kemudian membantu anak-anak kita untuk kemudian bisa menjaga adab-adab mereka, akhlak-akhlak mereka, menjaga akidah mereka, menjaga ibadah mereka, bantu mereka kalau dia bersama dengan kita. Tapi kalau tidak bersama dengan kita, tentu mereka mondok, insya Allah akan tetap terjaga. Karenanya kemudian ini dari awal saya ingatkan kepada saya dan kepada kita semua bahwa ke depan kita tidak tahu lagi bagaimana arah pendidikan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah menitipkan anak-anaknya kepada kami, dan kepada seluruh guru-guru, para pembina, baik ikhwah maupun akhwat yang telah menyelesaikan tugasnya selama 6 tahun, khusus anak-anak kita yang baru saja tamat, ya, baru saja menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun, dan yang naik kelas. Ini saya berikan apresiasi secara tinggi karena kemudian saya sadar bahwa mereka terlahir dari nol, kemudian sekarang bisa mendapatkan sesuatu. Selain itu kemudian perlu kami sampaikan bahwa Yayasan Ibnu Qayyim Wahda Islamiyah Bone yang terlahir sejak tahun 2007, berarti sekarang sudah 13 tahun, ya. Sekarang sudah ada TK Rabbani, ada SD Rabbani, ada SMP IT Teknologi, dan SMK IT Teknologi yang hari ini berbasis pesantren, ya, dipondokkan, ya, dan saya kira kita sudah tahu semua. Dan mulai tahun ajaran ini, alhamdulillah kita meningkatkan untuk santri putri tingkat SMP yang tidak bisa mondok karena kedekatan dengan kedua orang tuanya atau karena sebab-sebab lain, kami membuka kelas full day pagi sampai sore seperti jamnya anak kita yang di SD. Full day, ya, dari jam pagi sampai sore. Dan sekaligus kita membuka bagi tingkatan SMP dan SMA, SMK, penghafal Al-Quran yang mondok, tapi mondoknya tidak lagi
tahun ajaran ini khusus untuk santri yang kita terima, khusus menghafal, ya, walaupun dia kita katakan khusus menghafal, tapi dia mengikuti pelajaran lokal, tentu dengan pelajaran tertentu, dan khusus untuk santri putri atau siswa putri yang mau full day kita sudah terima, tapi setingkat SMP. Dan sementara ini karena gedung tanah yang kita sudah beli di Jalan Wajo yang kurang lebih 1000 meter belum kita bangun, maka kami sewakan ruko di dekat Wahidin, ya. Kalau kita dari sini ke Wahidin itu sebelum rumah sakit umum, tapi kalau kita dari rumah sakit ke sini ke Jalan Wajo itu sebelum, dia di sebelah kiri, atau kalau dari sini kalau dari Jalan Wajo ke rumah sakit sebelah kanan ada 5 ruko di sana. Kita sudah sewakan, alhamdulillah, bagi santri SMP dan SMK yang putri yang menghafal itu di atas lantai 2, kemudian kelasnya di lantai 1. Ya. Yang kedua, bahwa tambah alhamdulillah mulai tahun ini kita sudah hampir menyelesaikan pembangunan khusus tahfiz laki-laki baik SMP maupun SMK di Kelurahan Makirwaliyah, depannya Stain Baru, dekat SMP 9. Khusus tahfiz SMP dan SMK tahun ini alhamdulillah kita sudah terima. Mudah-mudahan bulan ini sudah selesai masjidnya, sudah selesai asramanya, sudah selesai rumah pembinanya, rumah kantornya, dan semua fasilitas yang kita sudah, mudah-mudahan bulan ini sudah selesai. Termasuk persiapan pembinanya adalah hafiz yang mungkin bukan hafiz selesai 30 juz apa dia hafal mati atau tidak. Ini kita kasih yang mungkin, ya memang sudah hafal mati 30 juz insyaallah. Sebagai pembinanya kita siapkan 1-2 orang terkhusus bagi adik-adik, ya, anak-anak kita khusus SMP dan SMK yang mau menghafal bagi laki-laki. Sekali lagi ini hal baru bagi yayasan. Karenanya kemudian yayasan tentu berusaha memenuhi kebutuhan, karena ini juga semacam tuntutan beberapa orang agar ada tahfiz. Karena kami dapatkan informasi rata-rata anak-anak kita tahfiznya ada yang ke Makassar, ada yang jauh. Bagi orang tua kesulitan untuk menjemputnya, sangat kesulitan untuk pergi menjemputnya karena memerlukan waktu, memerlukan biaya dan seterusnya. Kalau di Koda itu kilometer 5 dari kota. Kalau kita mau lihat, bisa kita lihat di samping SMP 9 atau pas kantor Lurah Makirwaliyah, lewat sedikit kira-kira 10 meter lewatnya ada jalan naik ke Stain. Disitulah sementara dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan doakan bulan ini selesai, karena masjidnya sejak Ramadan kemarin sudah dipakai salat tarawih, kemudian mulai sudah dipakai salat Jumat, karena masyarakat sana sudah mengetahui dan sudah terlibat dalam ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Olehnya itu tentu bagi ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak yang kemudian belum menentukan pilihan, ya bisa kita arahkan ke tempat ini insyaallah. Mudah-mudahan karena lebih dekat, lebih mudah kita jenguk, lebih dekat dengan kita, ya bisa sekali sebulan, 1 kali 2 bulan, atau 2 kali 1 bulan atau maksudnya, karena masih di sekitar mudah-mudahan ini informasi yang sangat berharga. Tentu selanjutnya kita akan terima dan kami berharap Pak Kepala Dinas atau yang mewakili beliau memberikan arahan kepada kita untuk sambutan, dan sekaligus sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mari kita bersyukur hari ini kita sehat-sehat bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti penamatan dan
penaikan kelas dari anak-anak kita. Kehadiran kita di sini sebetulnya adalah bentuk penghargaan kita kepada anak-anak kita. Barangkali mungkin saja dia belum memahami makna kegiatan kita hari ini, tetapi mungkin kelak dia akan menyadari dan dia akan mengenang kegiatan kita hari ini. Begitu besar penghargaan kita kepada mereka, dan harapannya anak-anak yang kita lepas hari ini kelak akan menghargai kita, kelak juga menghargai lembaga pendidikan ini yang kita sama-sama banggakan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf Ibu Kepala Dinas Pendidikan hari ini tidak sempat hadir karena beliau ada kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan hari ini, sehingga dia mewakilkan kepada saya. Saya secara pribadi berterima kasih kepada pihak yayasan ini. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama sudah banyak kiprah di bidang pendidikan seperti yang disampaikan oleh ketua yayasan tadi. Alhamdulillah, kalau kita dukung bersama, mudah-mudahan ini betul-betul terwujud apa yang kita harapkan untuk generasi-generasi kita. Saya berterima kasih kepada pihak yayasan ini karena dengan keberadaan yayasan ini sebetulnya memberi warna pada model pendidikan kita. Terus terang model pendidikan di SD Robani ini sebetulnya banyak diadaptasi di sekolah lain, hanya mungkin tidak disampaikan ke pihak yayasan. Sudah banyak diadaptasi model-model kita, karena sekarang ini pendidikan kita memang kita harus berfokus pada pembinaan karakter anak didik kita, dan hampir seluruh sekolah yang meletakkan pendidikan karakter lebih awal itu bisa mencatat prestasi yang lebih baik. Saya berterima kasih sebetulnya karena untuk tahun ini saja SD Robani ini sudah bisa juga mewakili Kabupaten Bone dalam OSN tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saya kira ini patut kita syukuri. Itu berarti bahwa pembinaan anak-anak kita di sekolah kita ini juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah lainnya di bidang pendidikan umum. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang diungkapkan tadi oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa setelah disurvei anak-anak kita yang tamat ini, mereka pada umumnya ingin bersekolah pada sekolah lanjutan yang mirip-mirip pendidikannya di SD Robani. Itu berarti bahwa apa yang kita tanamkan pada anak didik kita ini betul-betul membekas, karena dia ingin melanjutkan sekolah yang mirip-mirip modelnya dengan pendidikan di SD Robani. Dan ini kita patut syukuri. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Dan Bapak dan Ibu orang tua yang hadir di sini, Bapak dan Ibu tidak salah menitipkan anak-anak kita di sini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk tahun ini model penerimaan siswa baru kita dengan adanya keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, model penerimaan siswa baru kita itu diberlakukan sistem zonasi. Alhamdulillah tidak berlaku bagi sekolah swasta. Jadi nanti ini kebijakan zonasi yang ditetapkan oleh kementerian, anak-anak harus bersekolah yang terdekat dari rumahnya, dan ini menimbulkan banyak pro kontra. Ada juga aspek positifnya, ada juga kekurangan-kekurangannya, dan mungkin kementerian akan mengevaluasi. Dan alhamdulillah tidak diberlakukan bagi sekolah swasta dan sekolah yang boarding. Jadi tidak berlaku bagi sekolah yang boarding dan tidak berlaku bagi sekolah swasta. Dan ini saya kira satu kesyukuran bagi kita. Mudah-mudahan ini ke depan bisa akan menjadi lebih baik lagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari Dinas Pendidikan terima kasih kepada pihak yayasan. Hari ini ada lembaga-lembaga baru yang akan dirintis, meniranya bahkan sudah berjalan. Mari Bapak dan Ibu kita manfaatkan ini, karena ini anak-anak kita hari ini perlu dibekali pendidikan agama yang cukup, karena mereka ini akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari kita. Mereka akan menghadapi zaman yang sangat jauh berbeda dengan kita. Olehnya itu kita persiapkan anak didik kita ini agar dia bisa
agar dia bisa menghadapi zaman yang lebih sulit dihadapi dibanding dengan kita. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita hari ini boleh jadi setelah dia tamat di SD, boleh jadi belum terlalu memahami apa yang kita lakukan hari ini. Tapi kelak kita semua berharap anak-anak kita ini akan mendoakan kita semua, mendoakan keberhasilan kita semua, sehingga kelak anak-anak kita ini betul-betul menjadi penerus generasi yang menjaga agama ini. Apalagi seperti disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, begitu banyak tantangan. Anak-anak kita sekarang diserang dari berbagai penjuru, ada kristenisasi, ada komunisme, dan ada liberalisasi, dan itu akan menyerang anak-anak kita dan perlu kita persiapkan dari sekarang. Oleh itu keberadaan lembaga pendidikan ini kita harapkan paling tidak mempersiapkan anak-anak kita didik ke depan. Boleh jadi hari ini belum memahami apa yang kita sampaikan, tapi setelah kelak menjadi dewasa, dia akan berterima kasih kepada kita semua atas apa yang kita berikan hari ini. Itu yang Bapak dan Ibu sekalian yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Dan seingat saya, untuk pertama kalinya kita laksanakan kegiatan di tempat yang cukup mewah ini untuk ukuran kita, dan saya kira wajar-wajar kita lakukan di sini karena terima kasih kepada dukungan Bapak dan Ibu orang tua, karena saya kira kegiatan ini berkat dukungan kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau itu berkenan, karena ini diamanahkan dibuka. Marilah kita membuka kegiatan penamatan dan kenaikan kelas angkatan kelima SD Robani SD Tirbanaya Sanggih Kawin tahun pelajaran 2018-2019 dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.